Selamat siang Bapak dosen, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Rivaldi dengan NIM 05687621. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Struktur Data 215. Pada tugas ini nomor 1 saya diminta untuk membuat sebuah program Java yang mengimplementasikan struktur data dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Nomor 2, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO first in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. 3. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Oke, untuk soal nomor 1, kode yang saya buat yaitu seperti ini. Di kode ini yang pertama saya membuat sebuah function dengan nama stack demo. Di dalamnya lalu saya membuat variabel bernama stack data dengan tipe stack integer dan isinya yaitu sebuah instance dari objek new stack. Dan data awal yang saya gunakan yaitu ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dengan tipe data integer. Yang pertama saya lakukan yaitu memprint out supaya tampil data awalnya, yaitu seperti ini. Saya looping di bagian ini. Jadi yang saya lakukan yaitu start data.push nilai data. Yang pertama yaitu saya mempush nilai data awal ini. Nilai data awal ini saya push ke variabel start data. Lalu saya print datanya yaitu data awalnya seperti ini. Lalu saya memprint juga sebelum saya pop akan muncul di bagian ini. Lalu saya melakukan proses pop seperti ini kodenya. Saya meloopingnya sebanyak 3 kali untuk melakukan proses pop sebanyak 3 kali, dan saya memprint lagi untuk hasil sesudah di pop selama 3 kali. 60-70 nya hilang dan tersisa data ini. Untuk soal nomor 2, kode yang saya buat yaitu seperti ini. Yang pertama saya membuat sebuah function queueDemo. Di dalamnya saya membuat variabel dengan nama queueData bertipe data queue integer dan mengambil instance dari kelas new linked list. Dan untuk data awal yang saya buat yaitu dengan nama variabel data awal dengan isi data 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. Lalu saya memprint proses queue untuk menandai enqueue-nya. Saya looping untuk memprint isi data awalnya, dan saya melakukan print sekaligus memasukkan data awalnya ke dalam variabel ini, dan saya memprint data sebelum di queue. Lalu untuk fungsi queue-nya yaitu saya buat seperti ini. Saya melakukan queue sebanyak 3 kali. Di sini saya membuat variabel index dengan data awal 0. Jika data di bawah 3, maka lakukan perulangan di dalam ini lagi, dan jika sudah maka index plus 1. Dan saya melakukan system out print in the queue dan juga melakukan queue.poll. Artinya akan melakukan metode poll sebanyak 3 kali, dan saya melakukan sistem printout untuk terakhir kalinya yaitu menunjukkan data yang terakhir seperti ini di samping. Jadi data terakhir yang tersisa yaitu 44, 55, 66, 77, dan 88 karena sudah dilakukan dequeue di sini. Ini adalah data yang di dequeue. Dan untuk soal nomor 3, saya diminta untuk membuat
program Java yang mengatur minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Kode yang saya buat yaitu seperti ini. Yang pertama, saya membuat sebuah function quicksort demo. Di dalamnya saya membuat data variabel dengan tipe data integer berisi data 45, 12, 78, 23, 56, 90, 33, dan juga 10. Lalu setelah melakukan sistem print in, data sebelum sorting dan juga array to string, supaya arraynya menjadi string. Dan di dalamnya sini saya memanggil sebuah function quicksort yang sudah saya buat di bawahnya dengan parameter data lalu 0, data length min 1, dan juga data length min 1. Lalu saya melakukan sistem print in data sudah sorting plus array sorting. Akan muncul ini. Dan untuk function quicksort yang saya gunakan yaitu di dalamnya bisa menerima parameter integer, data array dengan tipe data integer, lalu integer indeks kiri dan juga integer indeks kanan. Di dalamnya saya menambahkan logic if indeks kiri lebih kecil dari indeks kanan, maka akan masuk ke dalam kondisi ini, yaitu pivot index partition data array indeks kiri indeks kanan. Partition yaitu function yang saya buat sendiri di bawahnya. Lalu saya melakukan quicksort, yaitu memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang sama, yaitu data array indeks kiri pivot min 1, pivot index min 1. Lalu saya melakukan lagi quicksort data array pivot index plus 1 dan indeks kanan, yang akan memanggil dirinya sendiri yaitu di sini. Lalu untuk function partition, yaitu yang saya lakukan di dalamnya, yaitu dia bisa menerima 3 parameter, data array, indeks kiri, dan juga indeks kanan. Di dalamnya saya membuat variabel pivot value dengan data awal yaitu data array yang diambil dari parameter ini. Dan saya membuat variabel lagi indeks partition yang merupakan indeks kiri dimen 1. Di dalamnya ada looping yaitu indeks data. Saya membuat data awal yaitu indeks data yang isinya yaitu indeks dari indeks kiri. Indeks kiri yaitu dari parameter ini. Lalu jika indeks data lebih kecil daripada indeks kanan, maka indeks data akan plus 1. Kondisinya akan berhenti ketika indeks data di atas dari atau sama dengan indeks kanan. Di dalamnya ada logika data array di bawah atau sama dengan pivot value, maka akan masuk kondisi ini yaitu index partition plus 1 dan variable temp bertipe data integer data array dari index partition yang ini. Selanjutnya data array partition sama dengan data array index data, maka datanya akan di override menjadi data ini. Selanjutnya data array yang sesuai indeksnya akan diisi dari variable temp yang saya buat di atasnya. Setelah keluar dari perulangan ini, yang masuk yaitu saya membuat lagi variable temp data array data sama dengan data array sesuai index partition yang diambil dari sebuah variabel ini, tapi di plus 1. Indeksnya yaitu di plus 1. Lalu data array yang indeksnya index partition plus 1, datanya saya override dengan data array yang indeksnya yaitu sesuai di indeks kanan ini. Lalu selanjutnya data array dengan indeks data kanan, isinya saya override sesuai temp dan akan mereturn indeks partition yang terakhir ini yaitu indeks partition plus 1. Yang kode dari function ini saya gunakan di quicksort, function quicksort pada bagian ini. Demikian tugas 2 dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.